eventnya nih? Acaranya nanti tanggal 9 Juli. 9 Juli ya. Juli. Lah lusa ya? Ya Betul. masih hari Kamis. Iya, Udah hampir nih. Hampir. Nah, kenapa Kak Hendra ini datang ke sini untuk berkolaborasi? Ternyata ini kolaborasi ya dari Kaula 17 sama Isaac. Isaac Ya. Unhas. Kenapa Kak? Oke. Jadi mungkin aku kenalin diri juga kali ya. Aku Hendra, aku research fellow dari Kaula 17 Oke. gitu, sekaligus PIC dari program Kaula 17 Goes to School gitu. Nah, program inilah si Kaula 17 Goes to School yang lusa nanti kita adakan di Ruang Pola Gubernur nanti. Gitu. Di Pulau Gubernur ya nantinya. Nanti kita bareng beberapa SMA kita kumpulkan gitu untuk bikin kegiatan terkait dengan critical thinking, berpikir kritis dengan isu lingkungan. Isu lingkungan ya. Karena sekarang kalau kita lihat lingkungan, kita harus jaga dengan baik-baik ya. Betul. Karena gimana ya? Karena kita nanti akan dapat itu lingkungannya anak-anak kita. Betul. Segala macam ya. Iya, Kan? dampaknya kan ke kita ya, orang-orang yes, muda betul. ini yang akan kena dampak nanti dari akibat kerusakan lingkungan yang sekarang Betul. terjadi. Nah, kalau Kak Tria sendiri nih, Gimana nih Kak? coba perkenalkan dulu deh. Oke, mungkin jabatan, apa yang dilakukan di event ini. Oke, kenalin, jadi nama aku Tria Rumaisya, bisa dipanggil Tria. Aku di sini sebagai organizing committee presiden. Oh, presidennya nih. Iya, presidennya adalah saya. Enggak dong. Mungkin simpelnya ketua pelaksana ya, kayak gitu. Jadi sudah berjabat berapa tahun? Wih, sudah 5 tahun. Sudah. Oh, ya. Ke presiden Habis ini ganti dong. Iya, ganti dong. Tapi Kak, mau Kak Gila tanya soal Kaula nih. Iya, itu didirikannya kapan Kak Kaula? Karena kan ini ternyata kolaborasi sama Isaac juga. Betul. kan? Betul. Dan udah berapa lama Kaula ini ada dan kenapa bisa namanya Kaula 17? Iya, jadi tadi sedikit bahas terkait dengan programnya sendiri. Memang Kaula 17 Goes to School yang Makassar ini, kami dari Kaula 17 itu berkolaborasi dengan teman-teman dari Isaac in Unhas gitu. Jadi teman-teman Isaac yang ada di Unhas gitu. Kalau dari Kaula 17 nya sendiri tadi kita tarik terkait dengan namanya, sebenarnya karena Kaula 17 itu sendiri kita punya fokus untuk ngomongin isu-isu orang muda gitu. Makanya ya namanya Kaula 17 lah gitu kan, Kaula muda gitu ya, identik dengan hal itu. Kemudian 17-nya sebenarnya kalau orang melihat mungkin diidentikan dengan 17 itu sebagai umur Sweet 17 gitu. Itu betul. Iya. 17 tuh kalau kita mungkin ya. kategorikan orang muda biasanya itu umur dari 17 sampai 35 gitu kan. Jadi 17 itu awal mula disebut orang muda gitu. Terus juga awal mula dapat KTP gitu kan 17 tahun. Betul. Terus awal mula STNK segala memilih macam, dalam pemilu gitu kan. betul. Jadi 17 itu jadi awal mula seseorang gitu ya untuk bisa mendapatkan berbagai haknya sebagai warga negara gitu. Tapi di balik itu sebenarnya juga 17 kebetulan nomor kantor kami gitu 17. Secara tidak langsung ya. Oke. Tadi kenapa mau berkolaborasi Kak sama Isaac? Dua ya? Isaac berapa sih? Apanya nih? Angkatannya ya? 17 ya? Kalau Isaac 17. Apa Kak? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Okay. Isaac aja ya. Jadi untuk program Kaula 17 Goes to School sendiri kami memang sejak tahun lalu kita mengadakan program ini itu di 17 daerah gitu. Jadi mulai dari tahun 2025 kemarin kita ke 17 daerah. Dan sebenarnya Makassar juga tahun lalu sudah sempat gitu. Cuma mungkin kita belum sempat mampir ke RRI sini gitu ya. Akhirnya kali kedua kita mampir ke Makassar gitu. Tahun ini juga kita selenggarakan di 17 daerah dan kita memang berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah gitu. Makanya kemudian untuk yang di Makassar kita berkolaborasi dengan teman-teman di Isaac in Unhas gitu, karena mereka sebagai mahasiswa di sini juga kan, kami melihat sih memang kenapa kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah itu sendiri,
karena kita melihat bahwa ya teman-teman itulah yang lebih tahu kan sebenarnya Oke. apa yang terjadi di daerah tersebut gitu, kayak tantangannya seperti apa, kemudian juga lingkungannya seperti apa gitu. Jadi makanya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah gitu. Di Makassar kita berkolaborasi dengan teman-teman ISEC in Unhas gitu. Oh. Sebenarnya dengan teman-teman ISEC itu kita kolaborasi di 11 daerah. Oh, selesai. Dari 17 pelaksanaan kita 11 daerah itu berkolaborasi dengan teman-teman ISEC, terus yang di Makassar dengan ISEC in Unhas gitu. Dan selain dengan ISEC in Unhas gitu, karena mereka sebagai tim pelaksana gitu ya terkait programnya, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman organisasi dan komunitas lingkungan yang ada di Makassar sebenarnya gitu. Karena kan kegiatannya sendiri ngobrolin soal isu lingkungan gitu. Jadi kita merasa kayaknya akan jauh lebih baik dan lebih tepat gitu kalau kita juga mengajak teman-teman organisasi lingkungan yang ada di sini gitu. Tapi juga kita untuk yang Makassar kita ajak juga teman-teman organisasi lingkungan yang dari nasional. Ada Satya Bumi juga kita kolaborasi bareng di sini untuk ngadain acara ini. Jadi ini acara penuh kolaborasi gitu dengan berbagai pihak gitu sih. Iya. Dan nanti ternyata dilaksanakannya di hari Kamis tanggal 9. Betul. Dan itu berapa hari? Acaranya 1 hari. 1 hari. Tapi full seharian. Oh, langsung full ya. Jadi itu kita seharian belajar tentang gimana caranya step by step gitu ya, berpikir kritis lewat metode design thinking namanya. Kita punya modulnya. Terus isu yang diangkat untuk mengasah berpikir kritisnya adalah isu lingkungan gitu. Kenapa isu lingkungan? Karena memang kita melihat juga bahwa isu lingkungan ini jadi isu yang paling dekat dengan teman-teman muda gitu ya, karena mereka rasakan langsung dampaknya gitu. Kemudian dari Kaula 17 sendiri juga kita punya riset, nasional per semester dan per kuartal gitu. Dari hasil-hasil riset itu pun menemukan bahwa isu lingkungan ini jadi salah satu yang memang jadi concern gitu bagi orang muda. Makanya kemudian kita mengangkat isu lingkungan ini sebagai isu dalam pelaksanaan si Kaula 17 Goes to School-nya gitu. Karena kalau lihat juga dari lingkungan kan kayak banyak banget tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi kakak ini memajukan untuk anak muda lebih semangat lagi untuk menjaga lingkungan ya kan. Nah kalau Isaac sendiri kenapa mau menerima undangannya untuk berkolaborasi? Karena memang udah dari tahun lalu juga Kaula ini, dan memang ini adalah partner nasional, jadi kami menerima ajakan Kaula untuk berkolaborasi kayak gitu aja sih. Dan emang sangat menyenangkan ya bekerja sama dengan Kaula juga gitu tiap tahunnya. Jadi sudah akrab berarti ya? Iya, Sudah betul akrab. banget. Jadi why not gitu tahun ini kita kerja sama lagi. Oke. Dan ternyata cuma anak SMA juga ya yang jadi peserta nanti. Betul. Itu juga jadi alasan sebenarnya ya kenapa kemudian kita memilih teman-teman yang ada di tingkat SMA atau SMK sederajat gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya, mungkin kalau ke anak-anak kuliah, anak-anak kampus, kayaknya kegiatan-kegiatan terkait isu lingkungan ataupun leadership, critical thinking tuh sudah cukup banyak gitu kan dilaksanakan di lingkungan kampus. Tapi di lingkungan anak-anak SMA ini itu yang kita lihat masih jarang untuk terjamah gitu oleh teman-teman. Makanya kemudian kita berangkat dari situ. Selain itu juga kita melihat bahwa anak SMA ini kan sebenarnya jadi titik balik gitu ya. Momen SMA ini akan jadi momen penentuan mereka untuk ke jenjang kehidupan mereka yang lebih dewasa gitu ya. Apakah kemudian memilih lanjut berkuliah atau nanti langsung bekerja itu kan. Penentuan-penentuan pilihan-pilihan ini kan tentunya kita melihat perlu ada dasar pemikiran kritis gitu. Dan itu yang kalau kita lihat secara nasional kan dari skor PISA Indonesia juga masih sangat kurang terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Makanya itu yang coba kita dorong gitu. Harapannya mereka kita ajarkan sejak sedini mungkin untuk berpikir secara kritis dan rasional gitu. Bukan cuma tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hidup mereka ya, pilihan-pilihan yang mungkin personal atau bahkan pilihan-pilihan yang lebih besar gitu. Kayak
tadi penentuan apakah lanjut kuliah atau bekerja, kemudian juga mungkin dalam pilihan-pilihan untuk memilih pemimpin, memilih wakil, itu kan juga kami lihat perlu didasarkan seyogyanya dengan pemikiran yang lebih kritis dan rasional gitu. Jadi dasar pilihannya lebih eh, kuat gitu karena didasarkan atas pilihan yang kritis gitu, berdasarkan program, visi misi gitu, bukan sekadar kemudian persona atau sifat gitu, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita pegang gitu kan gitu. Wah, mantap sekali ya kalau dibahas ini. Oke, mungkin kita break dulu sebelum Oke. ya daripada panjang kalau baru Betul, bahas, betul. ya kan. Jadi teman-teman juga kalau kalian cuma mau nanya-nanya seputar event yang diadakan di hari Kamis ini di tanggal 9 ya kan, boleh banget kita live di YouTube Pro 2 juga. Jadi kalau kalian cuma mau nonton penasaran tentang apa aja nanti, kita juga nanti akan ini masih pendaftarannya masih buka kan? Gimana pendaftarannya? Kalau pendaftaran kami sebenarnya sudah close Sudah karena close ya? Oke, jadi udah nggak ada lagi ya? iya udah nggak ada. Jadi teman-teman mungkin kalian bisa nanti lah lihat di Instagramnya ya Iya, mungkin betul nanti. sekali. Yes. Jadi kita break dulu beberapa lagu baru kita akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya.
Masih pada pemuda untuk malam hari ini. Wah, ternyata masih ada 5 detik lagunya, kan? Dan kita masih bersama Kak Hendra dan juga Kak Tria nih, ya kan? Dan Kak Hendra, Iya. kita mungkin tarik ke belakang dulu. Tarik ya ke kan? belakang. Ternyata angkatan 2020. Betul. Ya kan? Dari kemarin jurusannya apa nih, Kak? Jurusannya Kuliah di mana juga dulu deh. oke. Kita tarik dari SMA. Karena tadi kita ngomongin SMA gitu kan. Kita tarik ke kuliah aja. Kuliah, Sampai iya. SMA jauh. Jadi nantinya. setelah SMA gitu, After SMA. aku memilih untuk lanjut kuliah. Hmm, Aku kuliah di UI, di Universitas Indonesia, Oke. di jurusan ilmu politik, Oh, FISIP. Politik, Politik, ya. betul. Dengan masuk Ilmu ke politik. organisasi ini. Betul. Bertolak selalu. belakang. Justru nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Oke. Jadi karena aku ambil jurusan politik Mhm. gitu kan, dan Kaula 17 sendiri sebenarnya awalnya berangkatnya itu ketika zaman pemilu memang. Oh, oke. Jadi pemilu Di 2017. pemicunya 2019 ya. Oh, 19. Kan ramai banget gitu ya. Terus tapi kok kayak anak-anak muda, orang-orang muda nih malah malas milih gitu ya. Iya kan? Padahal pemilih cakupannya tuh paling besar, Betul, paling banyak. saya setuju. Terus akhirnya di 2022 kita mulai aku belum masuk saat itu ya. Aku dari senior aku dia mulai berpikir gitu kayak sebenarnya gimana sih caranya biar orang-orang muda mau milih gitu. Mm-mm. Terus produk pertamanya adalah namanya VAA, Voting Advice Application. Oh, itu. Jadi aplikasi saran pemilihan bahasa Indonesianya. Oke. Kita senior aku ngelihat kalau di Belanda Hmm? itu setiap pemilu mereka punya VAA itu namanya. Jadi ketika mau milih tuh mereka nyobain dulu kayak semacam kuis. Hmm? Mereka milih isu-isunya. Nanti hasil akhirnya keluar sarannya mana calon yang paling sesuai Oke. berdasarkan isu yang mereka pilih gitu. Nah dari situ Kaula berangkat, terus akhirnya berkembanglah untuk menjangkau beragam isu gitu. Iya. Awalnya mulainya dari situ, makanya cocok dengan politik Iya juga ya. gitu. Dan besar juga ya ini kau lah ya, Pak. Kalau mau dibilang, Kak. Iya isunya Lumayan. karena ngomonginnya kan orang muda gitu ya. Hmm. Jadi kalau ngomongin orang muda, hampir semua isu Masuk. masuk Iya, gitu sebenarnya. betul. Tapi ya kita coba batasi lewat 4 isu utamanya tuh Oke. ngomonginnya lingkungan, Hmm? hak asasi manusia, anti korupsi sama gender. Ada anti korupsi juga ya. Ada anti korupsi. Gender juga ada. Gender Itu juga ada. penting sekali. Itu 4 pilar ya Itu kalau kita pilarnya lihat. ya. Iya. Betul. Dan itu hari berarti diajak untuk masuk ke Kaula. Iya, kebetulan waktu itu ketika aku kuliah, temen aku Masih ada maba berarti ya? Hah? Masih maba pada saat itu waktu masuk di Kaula atau setelah lulus, tepat setelah lulus 2024 berarti? 2024 betul. Mm-mm. Jadi 2023 teman aku ada yang magang di Kaula Oh, waktu oke. zaman kuliah. Yes. Terus setelah itu dia lanjut sampai lulus. Nah, aku diajak lah ikut acara Kaula. Yaudah aku bantu-bantu 2024. Tapi belum resmi masuk. Belum resmi masuk. Oke. Mereka bikin kuis Pilpres waktu itu sempat Oke. rame. Kuis pilih capres cawapres. Betul. Terus pilkada kita Kaula 17 bikin 20 provinsi untuk pemilihan calon gubernur gitu. Wah, gak niat ya. Iya. Terus di launching kuis pilkada itu aku mulai bantuin untuk bikin launching eventnya, terus bantuin hal-hal macam-macam. Dari situ baru akhirnya ya udah aku dari 2025 awal akhirnya full di Kaula gitu ditarik. Resmi. Resmi. Dan udah ada berapa orang di Kaula, Kak? Nah sebenarnya Dari- walaupun kok kayak kelihatannya banyak yang dikerjakan gitu ya, Betul. tapi orangnya cuma 7. 7. Iya. Baru besar banget. Saya baru 7 orang ya. Iya, jadi yang sehari-hari itu memang sekitar 7 lah. Atau yang aktif 7 orang aja. Ya, Yang karena dua masih banyak lagi. kita ada ya beberapa volunteer kalau ada acara gitu Hmm. paling, tapi kan tidak tiap hari. Tapi staff yang daily, yang setiap hari rutin itu hanya 7 gitu. Ya, paling sama ketua, cuma kan tidak datang tiap hari gitu kan, Betul, pembina dan lain-lain. Nah, kakaknya di situ apa? Aku sebagai research fellow. Business fellow. Oke. Nama posisinya research fellow. Tidak buka untuk orang-orang masuk kah di Kaula? Buka. Kemarin kita baru ada Itu rekrutmen masuk juga. katanya. Masuk katanya. Kita setiap
3 bulan tuh ada magang juga sebenarnya untuk Oh, ada teman-teman magang. mahasiswa. Nah, kemarin itu seniornya ya, duluan juniornya yang masuk magang di situ. Teman seangkatan aku, Teman seangkatannya, oke. iya dari situ kan program magang rutin Hmm. di Kaula 17 itu tiap 3 bulan. Cuma memang tempatnya di Jakarta gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau Tria, Iya, gimana? ambil jurusan apa Tria? Kalau aku psikologi. Psikologi. Iya, betul. Oke, kenapa masuk ini? ISEK. Isaac ya. Mm-mm. Kenapa masuk Isaac? Karena Isaac ini fokusnya kan ke impact ya, anak-anak muda gitu. Mm-mm. Kami tepatnya sebagai anak Yes, muda betul. ya. Masih muda. Iya, masih muda betul. Ingin berimpact Mm-mm. iya kepada masyarakat, kepada semua orang. Jadi masuklah di Isaac ini. Gitu. Oh begitu maksudnya ya? Betul. Oh, oke. Nah kalau Kak Hendra mungkin mau Kak bahas keluar dari ini, pokoknya masih lingkungan, tapi mau Kak tanya soal Pandawara. Oh Kan iya, Pandawara besar. betul. Apa pandangannya Kak Ah, Hendra menarik untuk Pandawara. Pandawara? Ini biasanya kita dalam kegiatan kadang kita jadikan salah satu gambaran contoh gitu ya, Yes, kegiatan betul. yang masyarakat lakukan gitu yang jadi besar dan berdampak gitu kan. Banyak juga yang akhirnya orang ikut tergerak gitu kan Yes. melakukan hal serupa. Kalau mungkin saya ya, saya sendiri gitu melihatnya memang fenomena Pandawara gitu sebagai dia kan awalnya hanya mungkin tongkrongan gitu ya. Yang iseng aja. Iseng aja. Iya, yang mau membersihkan lingkungan. Kayak dia Kan? gerah gitu mungkin kan Betul, iya. melihat sampah numpuk Di di kali yes, mampet betul. gitu. Akhirnya dia tergerak membersihkan, viral di sosial media gitu. Tapi kalau kita lihat dari awal muncul gitu sampai sekarang gitu ya, rasanya kok nggak selesai kerjanya Pandawara ya. Betul, dan yang kayak dia udah bersihkan kembali kotor lagi. Ada lagi. Yes. Nah, jadi kalau aku melihat gitu, jadi memang bahwa upaya yang mereka lakukan gitu dan juga mungkin banyak masyarakat itu kan upaya swadaya karena kemauan sendiri. Betul. Itu memang penting dan tetap perlu dilakukan, tapi perlu didukung oleh juga infrastruktur, sarana prasarana, kemudian edukasi. Jadi permasalahan lingkungan yang terjadi, kalau aku melihat itu tidak bisa kemudian hanya dibebankan pada salah satu pihak gitu, misalkan masyarakat gitu. Tapi perlu peran kolaborasi dan dukungan secara sistematis gitu ya, tentunya dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lainnya juga, mungkin perusahaan dan lain yang bertanggung jawab, itu sama-sama untuk bisa mendorong perbaikan atas lingkungan ini. Karena kalau upaya swadaya masyarakat, kita bisa lihat Pandawara tiap hari bersihin sampah karena edukasinya minim, infrastrukturnya masih kurang didukung oleh stakeholder dan pemerintah, ya akan terus bermunculan gitu. Mungkin bersih 1 hari, besok atau 2 minggu lagi akan muncul lagi. Ya. Jadi kalau tidak kemudian diupayakan untuk diselesaikan dari akar permasalahan secara sistematis dan kolaboratif, aku melihat masalahnya tidak akan pernah benar-benar selesai gitu. Dan ini juga yang kita dorong di dalam kegiatan Kaula 17 Goes to School. Ya kan? Betul. Masuk itu. Jadi supaya lebih sadar diri. betul. Dan bukan cuman tentunya kita memantik mereka sadar, tapi juga memantik mereka untuk bisa melihat masalahnya secara struktural dan sistematis gitu Mas. Bahwa memang betul ada permasalahan akibat kurangnya edukasi dari masyarakat gitu ya. Tapi mungkin juga karena kurang dukungan sarana dan prasarana, juga infrastruktur dari pemerintah untuk bisa menyediakan itu gitu. Kayak mungkin kita ngelihat sampah berserakan di pesisir gitu ya, di pantai. Kok masyarakat asal aja membuang sampah gitu. Tapi mungkin tempat sampahnya juga nggak ada. Tidak ada di sana, gitu betul, kan. Tapi biasanya tempat sampah ada puntung rokok di mana-mana. Itu juga. Gimana tuh? Memang perlu
dua sisi kalau aku melihat. Ya. Edukasinya dijalankan, perbaikan infrastruktur, prasarana dan sistemnya dijalankan. Jadi berjalannya beriringan, semuanya berkolaborasi untuk mengupayakan lingkungan yang lebih baik. Betul Gitu. juga sih, makanya adalah ini event yang akan dibuat. Betul. Kita kembali lagi ke eventnya. Nanti apa akan berarti anak SMA akan datang nanti di hari Kamis. Apa-apa aja nanti yang dia bawa bekal untuk datang ke sana kan? Oke. Bekal yang mereka perlu persiapkan adalah pikiran terbuka tentunya. Iya sih. Bener kulot ya. Iya. Jadi dia harus siap untuk bisa menerima dan berdiskusi sebenarnya. Karena itu yang jadi utamanya dalam kegiatan juga di Kaula 17 Goes to School, kita mendorong mereka untuk bisa berdiskusi, punya posisi, punya pemahaman gitu ya. Dan tentunya di akhir nanti punya sebuah ide atau solusi dan aspirasi yang mereka suarakan gitu sebagai orang muda. Gimana sih kalian sebagai orang muda ini nanti pesertanya melihat permasalahan lingkungan yang ada di daerah ini, di daerah Makassar. Apa aspirasi kalian, apa ide solusi kalian yang bisa coba kalian paparkan atas permasalahan yang ada. Jadi nanti di akhir kita akan mengumpulkan ide-ide dan aspirasi orang muda Makassar atas permasalahan lingkungan. Gitu. Dan untuk nanti materinya di sana siapa-siapa aja yang bawakan, Kak? Termasuk Kak Hendra juga kan? Betul. Jadi nanti itu kegiatannya memang akan berpaku pada modul design thinking yang Kaula 17 buat gitu. Nanti aku akan berperan sebagai fasilitator. Jadi akan memandu kegiatan dari modulnya. Oh, penting banget nih. Iya, memang. Iya, orang penting nih. Harus jaga baik-baik. Kemudian tadi aku sempat mention kita akan ada kolaborasi juga dengan teman-teman dari Satya Bumi. Betul. Organisasi lingkungan yang punya fokus nasional dan punya fokus masalah lingkungan di Sulawesi juga, mereka terkait dengan masalah tambang gitu. Terus juga ada teman-teman dari Blue Forest nanti juga ikut memaparkan isu-isu lingkungan. Jadi nanti akan ada bagian sesi pemaparan isu lingkungan oleh teman-teman Satya Bumi, terus juga nanti didukung oleh teman-teman Blue Forest. Selain itu ada beberapa organisasi lain yang juga ikut kolaborasi gitu, dari Lapor Iklim, juga dari Walhi Sulsel ya. Iya. Nanti akan ada mereka buka booth gitu untuk kasih tahu lah terkait dengan isu-isu lingkungan gitu. Ini umum kah? Bisa untuk melihat di sana di luar dari anak-anak SMA coba deh. Siapa tahu kalau saya mau ke situ misal. Nah, kalau Mas mungkin sekalian liputan. Bisa masuk picture juga itu. Iya. Di hari Kalau Kamis gitu, ya. Hari Kamis Di gitu. jam berapa sampai jam berapa? Seharian dari jam 7. 8 sampai jam 4 kurang lebih. Lumayan ya, kayak orang kuliah aja. Betul, Iya, kan? memang. Iya, di sana. Ini full kita godok mereka. Supaya pikirannya terbuka Betul. untuk lingkungan ya. Iya. Harapannya setelah ikut kegiatan mereka jadi api pemantik bagi teman-teman dan lingkungannya gitu. Iya, supaya lebih peka juga ya terhadap Betul. lingkungan. Jadi ya mulai dari mereka menggerakkan sekitarnya lah gitu. Betul. Dan nanti mungkin untuk informasi lengkapnya bisa di mana? Informasi lengkapnya nanti bisa dicek di Instagramnya kaula17.jr gitu. Terus juga Instagram ada? Bisa juga dari Isaac in Unhan. Banyak ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, terakhir deh, mungkin untuk pendengar kita supaya untuk bergabung nanti di Kaula 17 atau lebih aware lagi untuk lingkungan. Apa aja nih Kak untuk Hendra nanti? Mungkin ya nanti di kegiatannya sendiri sih untuk peserta kita akan ajak mereka untuk ngelihat lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan yang ada di Makassar atau di Sulawesi Selatan gitu. Sebenarnya mereka tahu nggak sih dengan lingkungan mereka sendiri gitu. Tempat mereka tinggal, mereka paham nggak masalahnya apa gitu. Jadi jangan sampai kita ini orang muda jadi apatis atau tidak peduli dengan lingkungan sendiri gitu kan. Karena ya lingkungan ini yang kita tinggali dan tempati sampai masa depan nanti gitu. Dan kita orang muda yang
juga akan kena dampaknya, entah Betul. dampak baik atau dampak Buruk, buruk, ya. tergantung upaya kita hari ini. Iya, sekarang kalau dilihat juga sampah ya kan banyak banget. Kayak gunung sekarang di Antang. Tahu Antang kan? Iya, Iya. suka sih. Oh, orang Antang. Tidak tapi Tidak. selalu lewat. Tapi kayaknya Kak Hendra nggak tahu deh itu Iya, Antang nggak ya. Antang. Nanti kita bawa deh. Pokoknya aduh. Oh, kita kita melihat sampah ya. Di situ kayak sampah kayak banyak banget Kak, udah kayak gunung gitu. Oh. Yes. Tapi memang masalah sampah ini aku udah 9 kota ya sejauh ini Betul. Mas di tahun ini. Itu selalu muncul di setiap daerah memang Mas. Yes. Jadi memang kayaknya jadi Gila, salah satu habisnya. permasalahan utama di Betul. Indonesia masalah sampah ini. Kayak di kanal-kanal gitu kayak banyak banget sampah gitu juga. Iya, Ya, dan itu untuk rugi juga kitanya, banjir kan, kotor segala macam. bener. Membawa penyakit Iya kan? akhirnya. Nah Kak, untuk yang terakhir lagi harapan nih untuk Harapan. warga-warga supaya lebih aman di lingkungan. Lebih aman lingkungan. Oke, ini seluruh warga ya? Seluruh Indonesia lah. Seluruh, oke, Yes, panggilan seluruh warga pendengar Indonesia. nomor Aku udah kayak Jangan keluar. presiden panggilan seluruh 2. warga. Kita presiden lingkungan. Oke. Mungkin pesan buat teman-teman semua, Betul. masyarakat secara umum, tentunya secara khusus teman-teman muda, orang muda, mari kita sama-sama peduli gitu ya dengan lingkungan sekitar kita aja dulu. Betul. Gitu, nggak perlu yang terlalu jauh, coba lebih peka dengan lingkungannya, kemudian juga mulai peduli dan tergerak gitu untuk bisa ikut partisipasi dalam upaya memperbaiki lingkungan ini. Karena balik lagi tadi, lingkungan ini adalah ya tempat kita tinggal saat ini dan masa depan anak cucu kita nanti gitu. Yang kita bisa lakukan ya hanya bisa menjaga, kita nggak bisa kemudian bikin lingkungan baru kan. Iya. Gitu ya, bumi inilah yang tempat kita tinggal dan harus jaga ke depannya. Makanya upaya kita hari ini menentukan masa depan kita di ke depannya nanti gitu. Jadi marilah kita sama-sama mengupayakan untuk sama-sama kolaborasi semua peran, semua pihak untuk memperbaiki situasi lingkungan yang saat ini kita rasa belum baik-baik saja Iya, gitu. belum baik-baik aja sih emang Kak. Betul, setuju tuh. Nah, Tria, ada harapan? Pesan? Masa nggak ada? Mungkin lebih ke nanti peserta-peserta. Boleh. Iya. Kasih tahu presiden. Jadi mungkin harapan saya nanti materi yang disampaikan betul-betul diresapi, Wah. betul-betul dipahami seperti itu. Terlalu Karena wanita ini ya. iya, aduh terlalu perasaan Iya. ya. Iya kayak gitu karena kita juga perlu aware terkait lingkungan karena di sini kita hidup tidak sendiri, kita bersama-sama. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampak juga pada orang lain. Yes, kayak betul. gitu. Setuju. Jadi janganlah kita menjadi sampah untuk orang lain. Mari kita menjaga lingkungannya. Siap. Jadi para anak-anak SMA nantinya Ah, udah sih itu doang. Oh, Sampai ketemu tanggal 9 Juli. kalian semangat untuk mendengarkan materi segala Betul. macam nantinya. Karena ini kakak sudah capek untuk mencari, mempersiapkan segala macam ya kan. Jadi diharapkan untuk datang semangat, jangan kosong lah pulang. Iya betul. Ya kan. Oke, begitu thank you Kak Hendra. Terima Tria, kasih banyak kawan-kawannya atas sudah waktunya. datang ya, makasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Yes, makasih banyak. Mungkin nanti kalau tahun depan ada lagi eventnya bisa kesini lagi. Siap, pasti Atau kita mungkin, jadwalkan. yes betul, atau mungkin di setiap Jumat ya kan kita koordinasi untuk lingkungan. lingkungan, Mungkin lingkungan. Lewat menarik. Zoom juga mungkin Bisa boleh. ya. Iya, nanti Aku kita dari Jakarta koordinasikan bagaimana. Siap, Oke, siap, kalau siap, gitu siap. thank you udah mampir ke Produk. Terima kasih Terima kasih banyak. Yes.